Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Ki Bekel menunjukkan barang-barang yang diambil dari penyimpanan para perampok. Ki Tumenggung menanyakan apakah diantaranya ada cincin bermata 3 buah batu akik. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, Tidak apa-apa. Aku hanya pernah mendengar bahwa cincin yang demikian itu adalah cincin yang baik. Bukankah biasanya cincin hanya mempunyai mata 1 batu akik? Bertanya Adek Pak Natas. Ya, cincin yang 1 itu memang cincin yang khusus, jawab Ki Tumenggung. Paksi menarik napas dalam-dalam sementara Ki Bekel bertanya, cincin siapakah yang Ki Tumenggung maksudkan? Seseorang mencari cincinnya yang hilang, bukan dirampok. Tapi siapa tahu cincin itu akhirnya jatuh ke tangan para perampok. Adek Pak Natas masih akan bertanya, tetapi Ki Tumenggung telah berkata, sudahlah, cincin dengan mata 3 buah batu akik itu tidak penting. Dengan demikian maka Ki Tumenggung itu mulai membicarakan bagaimana ia akan membawa barang-barang berharga itu serta para tawanan. Bagi Ki Tumenggung, Ki Pituhu merupakan tawanan yang penting karena dari mulutnya akan dapat didengar siapa saja yang pernah dirampoknya. Dengan demikian maka Ki Tumenggung akan dapat menelusuri siapakah pemilik benda-benda berharga itu. Meskipun tidak seluruhnya, tetapi para pemiliknya akan berterima kasih jika barang-barang yang masih dapat ditemukan itu kembali kepada mereka. Dalam hal ini aku tidak dapat mengambil keputusan sendiri, berkata Ki Tumenggung. Aku harus memberikan laporan ke Pajang. Pajang tentu akan menugaskan seseorang yang menguasai kepastian augeran dalam persoalan seperti ini untuk bersama-sama menyelesaikannya. Demikianlah maka segala sesuatunya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ki Bekel dan para berbau pedukuhan merasa bahwa kewajiban mereka telah mereka lakukan dengan baik, sehingga mereka tidak dibebani oleh kegelisahan. Namun Ki Tumenggung Wirayuda berkata, tetapi setiap saat kami mungkin masih akan menghubungi Ki Bekel untuk mendapat keterangan yang diperlukan. Kami tidak keberatan Ki Tumenggung, jawab Ki Bekel. Meskipun demikian ternyata Ki Tumenggung juga bertanya tentang sikap Ki Demang yang seolah-olah tidak ikut campur dalam persoalan yang termasuk penting ini. Ki Demang sudah mengetahui persoalannya, Ki Tumenggung, jawab Ki Bekel. Ki Demang menugaskan kami untuk menyelesaikan persoalan ini. Ternyata ayah tidak sendiri, berkata Paksi dalam hatinya. Ki Tumenggung Wirayuda juga berusaha mencari cincin itu. Bahkan Kebo Lorok juga berbicara tentang cincin bermata 3 itu. Namun dengan demikian Paksi makin menyadari bahwa tugas yang dihadapinya adalah juga yang semakin berat. Terngiang kembali suara ibunya, Kakang Tumenggung, Paksi masih terlalu muda untuk melakukan tugas yang begitu berat. Tetapi ayahnya membentak, kau selalu memanjakannya. Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia tidak pernah merasa terlalu dimanjakan oleh ibunya. Perhatian ibunya kepadanya dan kepada adik-adiknya tidak berbeda, tetapi justru karena sikap ayahnya yang berbeda terhadapnya, dari sikapnya kepada adik-adiknya,
maka ayahnya selalu menyangka bahwa ia terlalu dimanjakan oleh ibunya. Terasa sesuatu bergetar di hati Paksi. Justru setelah ia keluar dari rumahnya, maka ia sempat menilai apa yang pernah terjadi atas dirinya. Wajah ayahnya yang tidak pernah manis kepadanya, bagaimana kepada kedua orang adiknya. Tetapi Paksi berusaha untuk menyingkirkan perasaannya itu. Ia tidak mau menuduh ayahnya bersikap emban cinde emban siladan. Ia tidak mau menganggap ayahnya tidak adil terhadap ketiga orang anaknya. Paksi mencoba untuk dapat memejamkan matanya. Dengan susah payah ia menyingkirkan angan-angannya tentang keluarganya. Tetapi ia justru terjebak ke dalam persoalan yang lain. Ia tidak melihat orang yang wajahnya cacat itu berada di antara orang-orang yang tertangkap bersama Ki Pituhu. Juga tidak ada di antara mereka yang terluka parah. Orang itu agaknya berhasil melarikan diri sebagaimana Kebu Loro, berkata Paksi dalam hatinya. Namun dengan demikian, orang yang sudah dapat mengenalinya itu akan selalu membayanginya. Tiap saat orang itu akan dapat muncul di hadapannya. Mungkin orang itu berusaha membayanginya, tetapi mungkin orang itu menjumpainya dengan tidak sengaja dimanapun. Sebagai pengikut Ki Pituhu, maka orang itu tentu juga pernah mendengar tentang cincin bermata 3 buah batu akik. Jika orang itu juga memburu cincin itu, memang ada kemungkinan mereka akan dapat bertemu lagi. Paksi tidak pernah merasa takut kepada orang itu. Beberapa kali ia sudah berhadapan langsung dan bertempur melawannya. Paksi selalu dapat mengusir orang itu. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh bagi Paksi. Menurut pendapat Paksi, orang itu memiliki sumber ilmu yang sama dengan ilmunya. Bahkan unsur-unsur dari ilmu itu telah berkembang dan terasa lebih matang. Tetapi orang itu tidak mampu mengalahkannya, dan bahkan orang itu setiap kali harus menyingkir dari medan. Paksi pun merasa aneh bahwa justru dalam setiap pertempuran, rasa-rasanya ia telah menemukan sesuatu yang baru yang dapat membuat ilmunya semakin berkembang pula. Tetapi persoalan itu tetap menjadi persoalan pribadinya. Ia tidak akan dapat minta pendapat, apalagi pertimbangan kepada orang lain. Namun angan-angan Paksi itu semakin lama memang menjadi semakin kabur, sehingga akhirnya Paksi itu pun telah tertidur di sisa malam itu. Seperti hari-hari sebelumnya, selama ia berada di rumah Suro, maka pagi-pagi Paksi sudah bangun. Salam pun ternyata telah bangun pagi-pagi pula, dan bersama Paksi membersihkan halaman samping rumah. Ketika Paksi menimba air di sumur, maka Salam pun ikut-ikutan pula ke sumur. Tapi Paksi mencegahnya. Kau akan justru terangkat oleh senggot timba itu, berkata Paksi. Aku sudah dapat menimba sendiri, berkata Salam. Jangan, jika ayahmu melihatnya, maka ayahmu tentu akan marah. Kau masih terlalu kecil untuk menahan berat senggot itu. Salam memang nampak menjadi kecewa, tetapi Paksi pun berkata, ambil bumbung itu, kau isi gentong di dapur. Salam pun segera berlari mengambil sebuah bumbung pring petung. Potong bumbung bambu petung yang besar, tetapi Paksi memilih yang tidak terlalu panjang. Suro memperhatikan anaknya yang berlari-lari itu sambil tersenyum. Agaknya Salam menjadi lebih gembira setelah Paksi ada di rumah itu. Tetapi Suro menyadari bahwa Paksi tidak akan dapat terlalu lama di rumahnya. Jika nanti Ki Tumenggung Wirayuda meninggalkan pedukuhan itu, maka Paksi pun tentu akan segera pergi untuk melanjutkan pengembaraannya. Sebelum matahari terbit, Paksi memang telah berbenah diri. Ia sudah mengenakan pakaiannya sendiri, sudah mencuci pakaian yang dipinjamnya dari Suro. Paksi memang sudah berniat untuk melanjutkan perjalanannya, melakukan perintah ayahnya, pergi ke tempat yang tidak diketahuinya.
Tetapi dengan satu pengertian baru bahwa banyak orang yang akan meramaikan perburuan itu. Bukan hanya para pemimpin prajurit dan lingkungan tertentu di istana, tetapi orang-orang seperti Kebo Lorok pun telah ikut berburu pula. Pagi itu Suro telah dipanggil ke Banjar bersama Paksi, juga Martawiro selain Ki Bekel, Ki Jogoboyo dan para berbau. Ki Tumenggung Wirayuda hari itu akan kembali ke Kuarasan. Atas persetujuan kalian, maka benda-benda berharga ini akan aku bawa ke Kuarasan. Kalian telah menyaksikan isi dari peti-peti itu, sehingga pada suatu saat mungkin para petugas dari Pajang ingin mendengar keterangan kalian. Baiklah, jawab Ki Bekel. Setiap saat kami bersedia melakukan perintah apapun juga. Kami akan menjadi saksi semua peristiwa yang telah terjadi. Namun Ki Wirayuda sempat juga bertanya, apakah kalian tidak akan mengulangi menyelenggarakan keramaian merti desa itu? Keramaian itu sudah kami lakukan, Ki Tumenggung. Kami telah menyatakan syukur atas keberhasilan kami pada musim tanam padi yang lalu. Meskipun keramaian itu sempat bubar dini hari, tetapi kami rasa kami tidak perlu mengulanginya, Ki Tumenggung. Jika Ki Bekel ingin mengulanginya, serta Ki Bekel ingin mendapat perlindungan dari para prajurit, maka kami akan dapat melakukannya. Terima kasih, Ki Tumenggung. Kami merasa bahwa yang kami lakukan sudah cukup. Selain itu kami memang harus berhemat sampai musim panen mendatang. Bagus, berkata Ki Tumenggung. Sebaiknya kalian memang mempergunakan nalar untuk mencapai keseimbangan dalam tatanan kehidupan kalian. Ya, Ki Tumenggung, kami sadari hal itu. Justru karena pada umumnya orang-orang pedukuhan kami bukan orang-orang yang kaya. Ki Tumenggung tersenyum, kemudian katanya, baiklah, kami akan minta diri, kami hargai kejujuran kalian. Meskipun padukuhan ini bukan sebuah padukuhan yang kaya, mungkin pada suatu saat aku masih akan datang lagi kemari. Lalu katanya kepada Paksi, kau akan menjadi kebanggaan padukuhan ini, anak muda. Aku ingin kau sekali-kali datang ke Kuarasan, sementara aku masih bertugas di sana. Terima kasih, Ki Tumenggung, jawab Paksi. Tetapi Paksi tidak menjawab lebih panjang lagi. Ia ingin Ki Tumenggung Wirayuda itu tidak terlalu banyak memperhatikannya, karena Paksi memang sudah merencanakan untuk segera meninggalkan pedukuhan itu. Demikianlah maka sejenak kemudian iring-iringan sekelompok prajurit yang dipimpin langsung oleh Ki Tumenggung Wirayuda telah meninggalkan pedukuhan. Beberapa ekor kuda yang memang sudah dipersiapkan untuk para tawanan telah dipergunakan oleh para tawanan itu pula, termasuk Ki Pituhu. Selebihnya beberapa ekor kuda menjadi kuda beban untuk membawa barang-barang berharga yang dapat dirampas dari tangan sekelompok perampok yang dipimpin oleh Ki Pituhu di bawah bayangan kuasa Kebo Lorok. Kekuatan yang cukup untuk menguasai para tawanan dan melindungi benda-benda berharga itu, desis Adek Panatas. Ki Bekel mengangguk-angguk, namun katanya, bukankah kau tidak akan segera meninggalkan pedukuhan ini? Adek Panatas tersenyum, katanya, tidak Kakang, bukankah aku orang pedukuhan sini? Aku memang sudah memutuskan untuk pulang dan tinggal di pedukuhan ini. Syukurlah, berkata Ki Bekel. Aku memperhitungkan bahwa pedukuhan ini tidak akan pernah dilupakan oleh Kebo Lorok. Jika pada suatu saat ia tidak mempunyai kesibukan, maka ia akan teringat kepada kesalahannya di pedukuhan ini. Adek Panatas tersenyum, katanya, aku mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri, juga mempersiapkan anak-anak muda pedukuhan ini untuk menerima kedatangan Kebo Lorok dan para pengikutnya. Bersama orang-orang yang memiliki keberanian dan 2-3 orang bekas prajurit, aku akan dapat berbuat banyak di pedukuhan ini. Terima kasih, Ki Jogoboyo yang menyaut. Kehadiran adik-adik Panatas memang membuat hati kami menjadi tenang.
Paksi mendengarkan pembicaraan itu sambil mengangguk-angguk kecil. Tetapi Paksi sendiri tidak mencampurinya sepatah kata pun juga. Sementara itu orang-orang Pedukuhan juga masih belum sempat melihat kemampuan Paksi yang sebenarnya. Baru kemudian ketika ada kesempatan, Paksi pun telah menyatakan niatnya untuk minta diri. Ki Bekel dan orang-orang lain yang ada di Banjar itu terkejut dengan dai yang berkerut. Ki Bekel berkata, "Bukankah kau mendengar sendiri, Paksi, bahwa kau diharapkan dapat datang ke Kuarasan?" Paksi sambil menunduk berkata, "Mungkin pada suatu saat aku akan menghadap Ki Tumenggung di Kuarasan. Tetapi sebelumnya aku ingin melanjutkan pengembaraanku. Aku sudah bertekad untuk melakukannya." Ternyata tidak seorang pun yang dapat menahan Paksi. Suro juga tidak. Namun Suro masih minta agar Paksi menyempatkan diri untuk memberitahukan kepergiannya kepada Salam. "Katakan bahwa kau akan pergi, tapi katakan juga bahwa kau akan kembali. Apakah anak itu tidak akan selalu berharap?" bertanya Paksi. "Bukankah kau memang akan kembali pada suatu saat?" bertanya Suro. Paksi tidak segera menjawab, namun akhirnya ia pun mengangguk, katanya, "Ya Paman, pada suatu saat aku ingin kembali ke Pedukuhan ini." Ki Bekel masih juga berkata, "Kau adalah orang yang menjadi lantaran untuk memecahkan persoalan ini, Paksi. Jika kau bukan seorang anak muda yang berani, maka Pedukuhan ini dan beberapa pedukuhan yang lain masih akan tetap dibayangi ketakutan karena hantu keranda yang dapat terbang sendiri itu. Hanya satu kebetulan saja, Ki Bekel. Mungkin memang satu kebetulan, tetapi jika kebetulan itu terjadi pada orang lain, maka orang yang melihat keranda terbang itu tentu akan menjadi pingsan." Tetapi Paksi masih juga memenuhi permintaan Suro. Ia singgah di rumah Suro untuk minta diri kepada keluarga yang menurut pendapat Paksi adalah keluarga yang baik. Salam memang menjadi gelisah, bahkan mulai merengek. Tetapi Paksi pun kemudian berkata, "Pada lain hari aku akan datang lagi kemari, Salam." "Kakang berkata sebenarnya?" bertanya Salam. "Ya, aku berkata sebenarnya," jawab Paksi. Salam menjadi sedikit tenang meskipun nampak ragu-ragu. Ibunya lah yang kemudian berusaha untuk meyakinkan Salam bahwa ia tidak dapat menahan Paksi lebih lama lagi. "Kakang Paksi mempunyai tugas yang penting. Jika ia tidak di sini terlalu lama, tugasnya tidak akan selesai." Meskipun Paksi tahu bahwa Ibu Salam itu sekedar menenangkan anaknya, tetapi jantungnya menjadi berdebar-debar. Ia memang mempunyai tugas yang penting, tugas yang tidak diketahui bagaimana ia harus melakukannya. Demikianlah maka hari itu Paksi akan meninggalkan rumah Suro. Paksi menolak ketika Suro menawarkan agar Paksi membawa sepenggal dek pakaiannya. "Kau memerlukan ganti pakaian di perjalanan," berkata Suro. "Aku dapat mencucinya," jawab Paksi. Suro memang tidak memaksanya, tapi ia sempat berdesir, "Kau berhak untuk mendapatkan hadiah karena kau telah menemukan benda-benda yang nilainya tidak terhitung itu. Barang-barang itu ada yang memilikinya, Paman. Jika Ki Pituhu kelak memberitahukan siapa saja yang telah dirampoknya, maka barang-barang itu akan dapat kembali kepada pemiliknya, tidak-tidaknya sebagian. Hadiah itu tidak terdiri dari sebagian benda-benda berharga yang ditemukan itu, tapi hadiah itu seharusnya kau dapatkan dari Padang." Paksi tersenyum, katanya, "Aku belum memerlukan sekali, Paman, entahlah kelak." Suro melihat kejujuran memancar di mata Paksi, karena itu maka ia pun berdesis, "Mudah-mudahan kejujuranmu akan dapat membawamu kepada kemujuran, meskipun dapat pula terjadi sebaliknya." "Maksud Paman?" bertanya Paksi. "Kejujuran justru dapat menjerat seseorang ke dalam kesulitan," jawab Suro. "Jadi maksud Paman, sebaiknya orang tidak berlaku jujur?" bertanya Paksi. Tidak, bukan itu maksudku. Orang yang jujur adalah orang-orang yang terpilih. Aku bermaksud ingin mengatakan suatu kenyataan
bahwa di antara orang-orang yang jahat, dengki, dan iri hati, maka orang-orang jujur akan dianggap sebagai racun, sehingga mungkin sekali mereka yang jujur itu akan mengalami kesulitan. Namun bagaimanapun juga kejujuran adalah suatu mahkota yang tidak ternilai harganya. Paksi menarik napas dalam-dalam, namun kemudian katanya, "Aku mohon doa Paman, Bibi, dan seluruh keluarga. Semoga Yang Maha Agung akan selalu melindungimu di sepanjang perjalananmu. Semoga kau akan dapat mencapai keinginanmu dengan pengembaraanmu." Paksi meninggalkan rumah Suro dengan hati yang berat, tetapi ia sudah menatapkan hatinya untuk berjalan terus. Jika ia tetap tinggal di rumah Suro, maka akan sulit baginya untuk dapat menemukan cincin yang dicarinya itu. Ketika Paksi keluar dari regol pedukuhan, matahari sudah tinggi di langit. Ia membayangkan debu yang dilemparkan oleh derap kaki kuda sekelompok prajurit yang mengiringi Tumenggung Wirayuda ke Warasan. Tapi arah perjalanan Paksi lain dengan arah perjalanan Tumenggung Wirayuda. Mendekati tengah hari, maka jalan-jalan terasa sepi di tengah-tengah bulak. Orang yang bekerja di sawah pun mulai menjadi letih. Keringat membasahi kulit mereka yang terbakar oleh sengatan sinar matahari. Sekali-sekali Paksi bertemu dengan perempuan yang membawa kendi berisi air, serta bakul berisi nasi dan kelengkapannya. Perempuan-perempuan itu membawa makanan bagi suami, ayah, atau anak-anak mereka yang bekerja di sawah dan tidak sempat pulang di siang hari untuk makan siang. Ketika Paksi sampai di simpang 4, maka Paksi berhenti sejenak di bawah sebatang pohon randu yang daunnya tidak begitu banyak, tetapi di cabang-cabang dan rantingnya berkayutan buah randu yang sudah menjadi tua dan kering. Warnanya menjadi kecoklat-coklatan, satu dua yang telah pecah, melontarkan kelentengnya dan menghamburkan kapuknya yang berwarna putih.